Aku tidak pernah membayangkan bahwa keputusan yang kuambil untuk bekerja ke Taiwan akan menjadi serumit ini. Terlahir sebagai anak perempuan tertua, membuatku merasa harus ikut menanggung kesulitan keuangan keluarga. Pagi itu, ketika aku sedang menjerang air di tungku untuk menanak nasi, kubakar juga surat pemberitahuan penerimaan beasiswa kuliahku. Untuk mendapatkan surat itu, aku sudah belajar sangat keras. Tidak peduli siang atau malam. Untuk keluargaku, untuk kelangsungan pendidikan adik-adikku, kubakar cita-cita. Di kampungku, pergi ke luar negeri sebagai buruh sudah dilakukan banyak orang, bahkan oleh tetangga-tetanggaku yang lebih muda dari usiaku, dengan modal pendidikan SD dan SMP saja. My name is Eti. I am coming from Indonesia. I came from a little town called Blitar. It's in East Java. I've been here in Taiwan for 2.5 years, and I'm taking care Ama here. She's bedridden. Itu terjadi waktu saya pergi ke Singapura. Itu adalah waktu pertama sekali saya bekerja sebagai buruh migran saat usia saya baru 18 tahun. Dan mengapa saya menulis ini? Karena saya merasa ini penting untuk diketahui orang. Bagaimana sebetulnya eksploitasi buruh migran itu sudah terjadi sejak dari Indonesia. Jadi ketika kita mengalami ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa buruk di negara penempatan, itu akan kita terima sebagai hal yang biasa karena kita juga diperlakukan buruk selama dalam pendidikan di Indonesia. Itu yang memutuskan saya untuk menulis bahwa cerita ini perlu saya tuliskan agar diketahui banyak orang. Karena saya melihat mungkin itu terjadi di masa lalu untuk saya, tapi bisa jadi itu juga masih terjadi saat ini. Saya menulis ini, saya ingin agar buruh migran terutama dimanapun berada, ketika mereka merasa bahwa sesuatu perlu dituliskan, mereka harus menulis itu. Mereka harus bercerita. Karena tidak ada yang betul-betul mengetahui kondisi dan cerita buruh migran, dan cerita-cerita mereka itu sangat berharga untuk diketahui dunia agar suatu waktu nanti kondisi buruh migran menjadi lebih baik.